Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Sabtu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mensyukuri akan kebaikan Allah ini. Kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya lewat pemberitaan sabda Allah di pagi hari ini. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah tuntun kami melewati hari demi hari di sepanjang minggu ini. Dan sebelum kami memasuki minggu yang baru, kami kembali datang mengucap syukur kepadamu dengan bersedia untuk menerima firman-Mu lewat pembacaan Alkitab, pemberitaan dan perenungannya. Mari Tuhan urapi sekalian kami, agar dalam urapan sayang Tuhan kami dapat mengerti firman yang kami sampaikan dan renungkan bersama saat ini, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29 sampai 32 yang dibacakan demikian. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Saudaraku, tema renungan kita di pagi hari ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, berhati-hatilah. Saudaraku, kalau kita mendengar kalimat di pendengaran kita tentunya yang dilafalkan atau disebutkan berhati-hatilah, berarti kita ada dalam situasi yang sedang terancam, situasi yang tentunya akan berdampak buruk bagi kita. Kata berhati-hati di sini mau mengatakan kepada kita supaya kita berjaga-jaga, supaya saat tantangan itu menghantam kita, kita tahu bagaimana kita menghadapinya, karena kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, seperti yang sudah kita uraikan dalam khotbah-khotbah Kamis dan Jumat, ya. Nah, saya pikir ini baik sekali saudaraku, karena memang itulah realitas hidup manusia. Selalu diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, kita akan jatuh dalam jerat orang-orang yang jahat. Nah, bagaimana kemudian saudaraku supaya kita terhindar dari jeratan ini, ya, lewat ajakan firman di tema khotbah kita mengatakan berhati-hatilah. Mari kita bangun, sekali lagi mari kita bangun. Dan ini saya terus sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku, seperti dikatakan oleh Paulus, ya, berulang-ulang saya ajarkan kepada kalian, ya. Dan saya pun tidak pernah berhenti untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu dan saya tentunya, bagaimana kita membangun kehidupan keimanan kita kepada Allah menjadi yang prioritas, menjadi yang terpenting. Karena dengan memiliki Tuhan dalam hidup kita saudaraku, kita akan tahu bagaimana menghadapi tantangan pergumulan yang ada. Luar biasa. Ajakan Paulus mengingatkan kita hari ini untuk berhati-hati, karena memang kehidupan yang kita jalani ini penuh dengan tantangan. Begitu banyak paradigma, cara berpikir orang yang tersesat, yang menyesatkan.
Jadi kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak punya iman, kita tidak punya hubungan yang dekat dengan Allah, kita juga akan terjebak di dalamnya. Mari kita lihat bacaan kita, saudaraku. Ayat 29 dikatakan begini. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Artinya, serigala dimaksudkan di sini orang-orang yang jahat. Ketika dia melihat manusia lengah, tidak ada lagi sang pemimpin, tidak ada yang menuntun mengarahkan mereka untuk mengerti tentang firman, mereka masuk dengan ajaran mereka. Ya. Jadi saya pikir ini baik, saudaraku. Mereka menjual kemampuan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Dan kalau kita tidak punya iman, kita akan tergoda di dalamnya. Tidak sedikit kemudian orang yang sudah tersesat, saudaraku, hanya karena paradigma yang muncul yang memplesetin firman Allah dengan bahasa duniawi, tidak melihat firman Allah dengan pendekatan iman, tapi dipahami secara letterlek sehingga dia menghujat dan seterusnya. Banyak sekali orang yang kemudian sudah tidak percaya kepada Tuhan Yesus hanya karena menonton YouTube, menonton video dan seterusnya. Di sana ada banyak ajaran-ajaran yang mencoba untuk memplesetin firman Allah. Dan banyak orang, oh iya ya, betul ya. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku. Jangan sampai terjadi apa yang firman katakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sayang kalau kita cuma dipanggil tapi tidak dipilih. Kita mau menjadi orang-orang yang terpilih. Ayat 30 katakan begini, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Luar biasa. Ternyata tantangan itu bukan cuma dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi dari orang yang sudah percaya kepada Tuhan pun. Mari kita lihat, saudaraku, berapa banyak orang yang tadinya setia kepada Tuhan, luar biasa, setia melayani, mengabdi kepada Allah, tiba-tiba menjadi penghujat Allah. Ada. Betapa menyedihkan situasi ini, saudaraku. Ingat, tidak ada satu orang pun yang berkata dia jalan menuju surga, hanya Yesus yang berkata. Bapak Ibu mau plesetin itu, Bapak Ibu mau tidak percaya itu nyata dalam firman, dan tidak ada yang berani menghapus firman itu, karena itu sebuah kebenaran yang datang dari Allah. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melupakan itu, saudaraku, hanya karena kita mengejar karir, hanya kita ingin supaya terkenal, supaya kita mendapatkan pujian dan seterusnya. Jangan. Hidup ini bukan mengejar popularitas, bukan. Tapi hidup ini kita bangun untuk mencari sorga. Firman Tuhan, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Bukan popularitas yang akan menambahkan hidup kita, bukan ketenaran kita dan seterusnya, tapi persoalan kerajaan sorga. Ayat 31, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Betul-betul Paulus tidak peduli. Dia sampaikan berulang-ulang. Seringkali saya mengutip ayat Alkitab yang berulang-ulang, saudaraku, supaya kita betul-betul mengerti. Jangan pernah bosan mendengarkan firman Allah. Aminkan itu, terima itu, menjadi berkat yang sempurna dalam hidup kita, supaya kita tidak salah dalam melangkah, saudaraku. Berulang-ulang saya katakan, di masa-masa sekarang ini adalah masa-masa yang sangat sulit. Jangan tinggalkan Tuhan di tengah ketiadaan kita, artinya di tengah ketiadaan ekonomi kita, di tengah ketiadaan pekerjaan kita, di tengah ketiadaan makanan minuman kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Kalaupun kita harus mati karena semuanya itu, berarti Tuhan berkenan sampai di situ perjuangan kita. Jangan takut, jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan semuanya. Jangan lukai hati Tuhan, saudaraku. Jangan. Pada akhirnya kita mati.
sebanyak apa yang kita kumpulkan, pada akhirnya kita akan mati. Tuhan menjadi sosok yang penting bagi kita, karena dialah yang menentukan hidup kita. Mari saudaraku, lewat sorotan tema khotbah kita pagi ini, berhati-hatilah. Artinya, pakai iman, kuat dalam iman, maka kita akan bisa berhati-hati untuk menghadapi apapun, dan kita akan bisa mengalahkan apapun. Karena dalam Tuhan tidak akan ada lawan kita. Itu firman Allah. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan pengertian kepada kami bahwa hanya Engkau yang terpenting dalam hidup ini. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak lupakan itu. Sembari kami mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup kami, kami terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Karena kekuatan iman untuk terus mengakui Engkau Allah yang hidup menjadikan kami diberkati oleh-Mu, baik saat di dunia maupun di akhirat. Karena itulah sorga bagi kami Tuhan. Pimpin kami memasuki minggu yang baru Tuhan, agar kami tetap setia di dalamnya. Khususnya hamba boleh menyampaikan firman-Mu kepada umat-Mu, dan dengan demikian Engkau semakin diagungkan dan dipermuliakan di dalamnya. Sehatkan kami semua, kuatkan fisik kami, teguhkan iman kami, jauhkan kami dari virus corona demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Immanuel, haleluya. Amin.